Kami melanjutkan perjalanan ke salah satu toko tekstil langganan Marina. Nice place. Many fabrics here. Jadi di sini biasanya Marina beli kain untuk pesanan atau orderan dari baju-baju yang ia bikin. Kalau bisa dilihat sih cukup banyak juga, berbagai macam warna dan juga bahan. Toko ini menjadi pilihan Marina karena memiliki koleksi bahan yang tidak banyak ditemukan di tempat lainnya. Harganya pun bisa dibilang cukup terjangkau. Jenis bahan yang menjadi pilihan Marina adalah yang tidak transparan dan tidak kaku, dengan warna-warna yang kalem. Very good for like doing like abayas or like long dresses from this fabric because it's like stretch but not so much. Oke, ini dia. Dapat juga bahan yang dipesan sama Mariam tadi untuk dibuat abaya. And Marina, do you have any inspiration or do you have a favorite fashion designer? Islamic fashion designer? You know, I don't know really many fashion designers. I know Dian Pelangi. Yeah, you know her? Yes. I like her dresses. Indonesia go international. Yeah. I like her dresses really. It's really so much like it's an inspiration. Sungguh mengejutkan. Desainer yang menginspirasi Marina justru datang dari Indonesia. Saya patut berbangga Indonesia bisa menjadi kiblat fashion muslim dari belahan bumi lainnya. Siang ini Marina punya agenda untuk pemotretan produk terbarunya. Beruntung saya dapat ikut dan melihat bagaimana wanita berusia 36 tahun ini menyiapkan koleksinya. Marina bekerja sama dengan Suzy Anwar, sahabatnya yang juga merupakan muslimah kelahiran Hungaria. Di taman ini biasanya Marina dan Suzy melakukan sesi foto untuk busana anyar mereka. Do you consider to thinking that this thing also like a dakwah or syiar? If a non-Muslim see a Muslim woman, they always say, "Oh, how poor she is because she has to wear something, she has to cover herself." But we would like to design a dress which, if they see a Muslim woman, they will say, "Oh, how nice this dress is." Impian kedua muslimah Hungaria ini untuk menunjukkan pakaian yang sopan dan elegan bagi wanita di Hungaria sedikit demi sedikit mulai tercapai. Mereka kini sedang menyiapkan lini terbaru untuk pagelaran busana di akhir tahun. Model yang digunakan oleh kedua sahabat ini pun merupakan muslimah yang tinggal di sekitar Budapest. But now we have two professionals. Alhamdulillah. Saya pun sangat tertarik untuk mencoba koleksi mereka. Oh yeah. So you like it? Yes, I like it very much. Okay, so we decided to give it to you. What? Yes. Serious? Yes. It's a present for us. Alhamdulillah dapat kado dari muslimah di sini. Alhamdulillah. You're so kind. Yay. Saya pun mencoba koleksi lainnya dari Anwarian. Pilihan jatuh kepada abaya asimetris berwarna biru dan hitam. So much sunshine. So, would you like to hire me as a model? Oh, definitely. It would be just great. Okay, let's do the fashion show. Yay! With another model. Saya pun mencoba bergaya ala foto model bersama kedua model lainnya. Saya sangat bahagia karena bisa bertemu dengan wanita-wanita inspiratif ini. Sesi foto ini belum menutup hari saya. Marina mengajak saya untuk berbelanja bahan masakan khas Hungaria. Saya pun ingin tahu di mana Marina biasa membeli daging halal. Sulitnya mendapatkan daging halal bukan masalah baru bagi Muslim di Hungaria.
Di Budapest sendiri terdapat beberapa toko daging halal yang dimiliki oleh Muslim dari Turki, seperti toko tujuan kami ini. Berbagai jenis daging halal tersedia di sini. This was the favorite meat of the Prophet, sallallahu alaihi wasallam, and once it happened that he told his wife to distribute a lamb, and then she gave it to everybody, like every part, like she gave it to like some poor people, except for the shoulder, because she knew that it was his favorite, and then he has. Marina adalah sosok muslimah yang sangat inspiratif. Menjadi muslim bukan sekedar kewajiban baginya, tapi ia benar-benar menerapkan nilai-nilai Islam dari hati dalam kehidupan sehari-hari. Marina kemudian mengajak saya ke toko sebelah. Ada apa di sana? Oh ya, this is the shop. Jadi tidak hanya menjual daging halal, toko ini juga menyediakan berbagai perlengkapan dan kebutuhan sehari-hari seperti misalnya beras atau susu dan yogurt, dan semuanya terjamin halal. Toko daging dan kelontong ini bagaikan oase di tengah gurun pasir, di mana Muslim di Budapest dapat dengan mudah menemukan berbagai produk halal. Toko kelontong ini cukup ramai pembeli. Setiap hari mereka melayani sekitar 15 hingga 30 pembeli, baik itu Muslim maupun non-Muslim. Belum selesai mencari bahan masak, Marina mengajak saya ke salah satu pasar tradisional yang cukup ternama, Pazar Karnok. Ya, pasar berarti pasar dalam bahasa Indonesia. Pasar dalam bahasa Hungaria merupakan kata serapan dari bahasa Turki, yaitu bazar. Pazar Karnok adalah pasar yang terletak di jantung kota Budapest. Tak hanya menjual sayur atau daging segar, pasar ini juga menjadi daya tarik wisatawan karena apik dan bersih. Buah-buahan serta sayuran yang dijajakan pun terlihat sangat segar dan lengkap. Berbelanja memang tidak terlihat mudah bagi Marina karena ia harus pergi ke beberapa tempat yang berbeda untuk mencari berbagai bahan-bahan yang berbeda, seperti di sini dia bisa menemukan sayuran dan juga buah yang terlihat begitu segar dan menggoda. Paprika adalah bumbu dapur nasional Hungaria. Bisa dibilang masyarakat Hungaria terobsesi dengan jenis terong-terongan yang satu ini. Di sini ternyata cabai yang digunakan adalah paprika besar ini, bukan cabai rawit seperti yang biasa kita gunakan untuk memasak. Well, I'm curious about the flavor. Yeah. Hampir semua pedagang di Pazar Karnok menjual paprika, walaupun mereka bukan penjual sayur atau buah. Setelah semua kebutuhan lengkap, kami bergegas pulang ke rumah Marina untuk memasak kuliner khas Hungaria. Toltot paprika adalah nama masakan yang akan kami buat. Bahan-bahan yang digunakan sederhana. Hanya paprika, daging cincang, bawang bombay, bawang putih, beras, dan pasta tomat. Memasak di rumah menjadi pilihan utama bagi Muslim di Hungaria. Sangat sedikit rumah makan atau restoran yang menyediakan menu halal. Cukup mudah membuat toltot paprika ini. Tumis bawang bombay dan bawang putih cincang dengan mentega hingga layu. Selanjutnya masukkan daging cincang hingga matang, kemudian tambahkan beras. Bubuk cabai ditambahkan untuk memberi cita rasa pedas. Sambil menunggu beras matang, kami menyiapkan paprikanya. Sangat mudah sekali menemukan paprika di dalam berbagai macam makanan khas Hungaria. Karena selain menambah cita rasa pedas, ternyata paprika juga adalah salah satu jenis sayuran yang mudah tumbuh di segala musim. Jadi, it will be available in all season, the paprika. That's why the Hungarian. Wow, seems like smells good.
Enak banget. This is so delicious. Yeah. We say it enak in Indonesia. Enak. 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 Yeah. What is it in Hungary? Finom. Finom. Finom and Finom. enak. Enak.